Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya kami dapat menyelesaikan tugas yang telah diberikan oleh Ibu Darmawati SIKOM MIKOM pada mata kuliah program radio. Salawat bersertakan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Untuk tidak memperpanjang mukadimah, langsung saja kami akan menjelaskan tentang praproduksi radio. Terutama sekali saya akan memperkenalkan teman kelompok saya. Yang pertama ada Erlangga Prananda Erza Putra, Hera Putri Handila, Muhammad Farhan Laksamana, Nabila Ayu Desmita, Wahyu Alfri Mandela, dan saya sendiri sebagai moderator, Safira Ramadhani. Materi pertama akan dibahas oleh Erlangga Prananda Erza Putra. Kepada Erlangga disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlangga. Saya akan menjelaskan dengan praproduksi. Praproduksi merupakan proses awal dari seluruh kegiatan produksi program siaran, karena itulah tahapan ini merupakan tahap planning production. Bermula dari timbulnya ide atau gagasan, dan berpijak dari ide atau gagasan inilah produser mulai melakukan berbagai kegiatan untuk mengumpulkan berbagai data yang diperlukan untuk bahan pengembangan ide atau gagasan tersebut. Tahapan praproduksi itu sangat penting, sebab jika tahapan ini dilaksanakan dengan rinci dan baik, sebagai pekerjaan dari produksi yang direncanakan sudah beres. Nah, produksi merupakan tahapan awal sebelum melakukan proses produksi suatu acara radio, yang termasuk dalam produksi di antara lainnya. 1. Penentuan tema. Penentuan tema merupakan bagian yang terpenting, karena biasanya hal inilah yang menentukan apakah pendengar tertarik atau tidak dengan acara tersebut. Tema berita yang ingin diangkat haruslah memiliki potensi untuk menarik perhatian pendengar agar dapat terus mengikuti program yang disiarkan. Misalnya, mengangkat tentang berita yang sedang hangat dibicarakan orang-orang. Nah, yang kedua, mencari narasumber. Memilih narasumber yang kompeten dan ahli di bidangnya yang relevan dengan topik yang akan dibahas. Contohnya, topik kesehatan, biasanya narasumbernya datang dari kalangan dokter, atau topik politik dengan narasumbernya dari praktis politik atau pengamat politik. Nah, yang ketiga, pengumpulan data dan informasi. Untuk membantu penguasaan tema, kita harus mencari sumber informasi yang tepat. Nah, sumber data dan informasi yang bisa dapat melalui surat kabar, internet, dokumen, file, dan serta dapat pula mencari melalui kantor berita. Nah, yang keempat, menentukan musik pendukung. Nah, untuk menambahkan variasi dan menghilangkan kejenuhan pendengar, maka dipersiapkanlah musik pendukung. Musik yang disiapkan oleh seorang penyiar musik, atau biasanya disebut musik director, yang bertugas untuk bertanggung jawab
menentukan konsep musik, baik musik latar belakang, ilustratif maupun sound effect. Nah, yang kelima, penulisan naskah. Penulisan naskah merupakan tugas dari seorang scriptwriter yang menulis dan merancang naskah secara lengkap dan kreatif. Scriptwriter penulisan keseluruhan rundown acara sebagai acuan dalam proses produksi dan juga menulis teks yang akan dibacakan oleh penyiar. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Muhammad Farhan Laksamana. Kepada Farhan disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Laksamana dan saya akan menjelaskan lanjutan dari Nabila. Pertama, ada pun persiapan yang dilakukan produser dan penulis 1 minggu sebelum menjalankan acara, yaitu menentukan topik atau jenis profesi yang akan dibahas. Topik yang dibahas harus benar-benar baru, bukan yang sudah dibahas sebelumnya. Contohnya profesi ahli gizi di minggu kedua bulan Mei, profesi pilot di minggu ketiga bulan Mei, dan profesi dokter di minggu keempat bulan Mei. Penentuan topik dilakukan paling tidak 1 minggu sebelum siaran. Yang kedua, topik sudah ditentukan, kemudian menentukan narasumber yang paling tepat, berkompeten, dan sesuai pada topik yang akan dibahas. Contohnya untuk minggu keempat bulan Mei, tepatnya tanggal 22 akan membahas topik profesi dokter. Tentunya narasumber yang paling tepat sesuai adalah seorang dokter. Dan dokter yang diundang untuk acara kala itu adalah Dokter Denny Iswandi yang kebetulan juga membuka praktek di sekitar komplek Villa Permata. Yang ketiga, lalu mencari data atau nomor telepon atau handphone atau alamat narasumber. Sebenarnya banyak cara untuk mencari data narasumber. Contohnya, bisa tahu dari teman dekat, melihat di surat kabar, pos kota, Kompas, seputar Indonesia, dan lain-lain. Majalah, ada Tempo, Cosmopolitan, dan lain-lain. Atau internet, ada Google, Yahoo, Blog, Chrome, Mozilla Firefox, atau Safari, dan lain-lain. Tapi penulis biasanya lebih sering mencari narasumber dengan menyelidiki sendiri di sekitar kawasan radio, headline, atau di sekitar Tangerang. Karena menurut penulis, dengan cara kita mendatangi langsung narasumber lebih sopan dan mempunyai kesan tersendiri baik bagi penulis maupun narasumber. Dan adapun untuk mengantisipasi kesalahan, biasanya kita harus melakukan riset terlebih dahulu agar tidak salah menanya atau apapun itu. Dan saat mendapatkan undangan wawancara di suatu perusahaan sebelum hari H, cari tahu dulu informasinya apa saja yang harus diketahui dan di mana sifat-sifat narasumber yang harus kita wawancara dan sebagainya. Dan jangan juga menggunakan bahasa-bahasa yang tidak efektif lah, atau bahasa-bahasa yang kotor, atau itu sudah tahu lah ya. Dan juga tidak boleh menggunakan bahasa tubuh yang negatif seperti ya ekspresi wajah atau langsung keluar dari ruang ruang wawancara misalnya. Itu juga tidak baik bagi narasumber karena itu sudah sangat tidak sopan terlihatnya. Dan jangan berbicara terlalu banyak atau rewel gitulah ya. Jadi sebagai pewawancara kita harus ya boleh banyak berbicara, tapi kita tidak boleh berbicara terlalu too much atau berlebihan gitu. Misalnya ada kata-kata yang tidak perlu kita sampaikan tapi kita sampaikan, atau ada kata-kata yang menyinggung perasaan dia, jadi kan itu tidak perlu kita sampaikan. Dan juga jangan juga kita sampai mengeluarkan ekspresi wajah yang kurang senang atau apapun, walaupun kita banyak masalah di dalam rumah atau dimanapun. Jangan sampai kita membawa sampai keluar gitu misalnya. Dan juga jangan sampai orang lain terkena imbasnya gara-gara kita mempunyai masalah yang sama gitu. Dan sebagai pewawancara kita harus selalu senang dan happy saat berwawancara dengan orang, agar orang itu juga happy dan mau berbicara dengan kita. Dan selain poin-poin tadi, hal-hal yang harus dipersiapkan sebelum melakukan wawancara
menyiapkan kondisi mental dan fisik dengan baik agar bisa menjalani wawancara dengan lancar. Di samping itu kita juga bisa berlatih untuk melakukan wawancara agar semakin siap untuk melakukan wawancara dengan narasumber. Ya, sekian dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Nabila Ayu Desmita. Kepada Nabila disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Ayu Desmita dengan NIM 120403231 dengan jurusan Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan melanjutkan hasil rangkuman kami tentang praproduksi radio. Kalau sudah dapat narasumber yang diinginkan, maka harus segera menemui narasumber tersebut, dan jika sudah bertemu, maka yang harus penulis lakukan yang pertama adalah berbicara dengan sopan dan santun. Maksudnya dengan tutur kata yang baik dan intonasi suara rendah seperti selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam Bapak atau Ibu. Kami dari Radio Heartline, seperti itu contohnya. Yang kedua, menjelaskan identitas stasiun radio dan program acara yang akan dihadiri narasumber. Maksud memberitahu kepada narasumber tersebut identitas radio dan acara secara lengkap seperti letak keberadaan stasiun radio, frekuensi radio, nama acara, waktu acara, durasi acara, dan lain-lain yang menyangkut acara radio. Yang ketiga, berbicara dengan singkat dan meminta kesediaannya untuk menjadi narasumber pada acara nanti. Kemudian menyampaikan kepada narasumber tentang topik yang akan dibahas pada hari tersebut, sehingga setidaknya narasumber bisa mempersiapkan bahan yang akan disampaikan nanti. Setelah narasumber menyatakan kesediaannya, maka selanjutnya penulis meminta kembali kesediaannya datang paling tidak 1 jam sebelum acara dimulai atau on air. Lalu, penulis membuat hadir daftar pertanyaan yang paling tidak kurang lebih dari 10 pertanyaan yang berkaitan dengan profesi narasumber. Seperti kapan mulai berkarir, suka duka selama menjalani karir, dan sebagainya. Pemberitahuan kepada narasumber mengenai undangan wawancara tersebut paling tidak dilakukan 1 minggu sebelum siaran, dan apabila narasumber bersedia untuk datang ke stadion, maka 3 hari sebelum siaran penulis harus mengkonfirmasikan kembali mengenai kedatangan beliau. Karena apabila ternyata berhalangan kehadiran, penulis harus segera mencari penggantinya, kemudian mempersiapkan yang dilakukan penulis pada hari H atau pada hari di mana siaran akan berlangsung. Mempersiapkan yang dilakukan penulis pada siaran berlangsung yang dilakukannya yang pertama, mengingatkan kembali kepada narasumber akan wawancara pada hari tersebut. Kedua, lalu setelah itu penulis memastikan kru dan seperti operator dan multi-purpose kru yang akan bekerja nanti sudah mempersiapkan peralatan untuk produksi. Yang ketiga, setelah narasumber dan interview atau di mana interview tersebut merupakan mahasiswa-mahasiswa yang diundang khusus untuk memberikan pertanyaan kepada narasumber sudah datang, maka tugas penulis untuk mengkoordinar mereka mengenai posisi duduk, mengatur mic dan handphone.
Dan yang terakhir, apabila semuanya sudah siap, maka penulis memberi isyarat kepada penyiar dan operator bahwa siap untuk on air atau standby. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Hera Putri Andila. Kepada Hera disilahkan. Baiklah, saya akan membacakan materi selanjutnya. Proses produksi acara untuk radio bukan hal yang mudah, karena membutuhkan perencanaan yang matang agar acara yang disiarkan sukses dan tidak mengecewakan pendengar. Menurut Mas Duki 2004-45, membuat rencana siaran berarti membuat konsep acara yang disajikan kepada pendengar. Tahapan-tahapan produksi dalam program radio terdiri atas: yang pertama, praproduksi; kedua, produksi; ketiga, pasca produksi. Oleh Wahyudi 1996-30. Berikut tahap praproduksi radio. Yang A, planning. Perencanaan produksi paket acara siaran melalui diskusi kelompok. Disusun oleh tim kreatif bersama pelaksanaan siaran lainnya. Hasilnya berupa proposal yang memuat nama acara, target pendengar, tujuan, dan penempatan siaran. Sumber materi: kata musik, durasi, biaya produksi dan promosi, serta kru yang akan terlibat meliputi prosedur, presenter, operator, penulis naskah. Oleh Mas Duki 2004-46. Selain itu, perencanaan menurut JB Wahyudi diantaranya meliputi: 1. Perencanaan siaran termasuk di dalamnya perencanaan produksi dan pengadaan materi yang dibeli dari rumah produksi atau production house, serta menyusun menjadi rangkaian mata acara. Baik harian, mingguan, bulanan, dan seterusnya, sesuai dengan misi, fungsi, tugas, dan tujuan yang hendak dicapai. Selanjutnya, yang kedua, perencanaan pengadaan saran dan prasarana. Oleh Wahyudi 1994-70. Yang ketiga, perencanaan administrasi termasuk di dalamnya perencanaan dana, tenaga, pemasaran, dan sebagainya. Menyusun perencanaan jangka pendek yang berorientasi pada perencanaan jangka menengah dan jangka panjang. Perencanaan ini dilandasi situasi dan kondisi saat ini dan masa yang akan datang yang ingin dicapai. Adapun tahap-tahap perencanaan yang termasuk harus diterjakan yaitu
Jangka waktu penyelesaian. Siapa yang harus dihubungi? Siapa yang harus bertanggung jawab? Tiap tahap kerja dan apa hendak dicapai oleh Prayuda 2004-53. Dan materi terakhir akan dibahas oleh Wahyu Alfri Mandela. Kepada Wahyu disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Alfri Mandela. Di sini saya akan menjelaskan tentang collecting dan writing. Yang pertama yaitu collecting. Collecting adalah pencarian dan pengumpulan materi, musik, dan kata yang dibutuhkan, termasuk menghubungi calon narasumber atau jika acara berbentuk talkshow. Sumber materi berasal dari perpustakaan, media massa, atau wawancara. Hasil materi siaran yang memadai dan siap untuk diolah dan diproduksi. Yang kedua itu writing. Writing adalah tahapan di mana sebelum materi yang diperoleh lalu diklasifikasikan untuk ditulis secara utuh dan kalimat yang siap baca atau disusun sedemikian rupa dirangkai dengan naskah pembukaan, penutup siaran, atau naskah selingan. Dalam siaran dakwah, materi dapat berupa semua bahan atau sumber yang dapat dipergunakan dalam berdakwah dalam rangka mencapai tujuan dakwah. Tujuan dari penulisan naskah yaitu untuk memudahkan dalam perencanaan produksi, menjadi medium berpikir kreatif, menjadi sarana komunikasi seluruh kerabat kerja, dan menjadi acuan materi yang akan direkam. Ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam penulisan naskah siaran, yaitu yang pertama adalah bahasa tutur, yakni bahasa percakapan, informasi atau kata-kata dan kalimat yang bisa digunakan dalam bahasa sehari-hari. Yang kedua yaitu case atau keep it simple and short, yakni digunakan kalimat yang sederhana dan singkat sehingga mudah dimengerti. Yang terakhir itu yang ketiga atau ELF atau easy listening formula, yaitu susunan kalimat yang enak didengar dan enak dimengerti para pendengar pertama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian hasil dari materi tentang praproduksi radio. Apabila ada salah kata dan perbuatan, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.